الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نعمته والسرور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعصية ومن طاعتك ما تبلغنا به إلى جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا تسلط ربنا علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rasa takut kepadamu yang boleh menjadi penghalang di antara kami dan maksiat kepadamu. Berikanlah kepada kami, ya Allah, ketaatan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ketaatan kepadamu yang boleh menyampaikan kami kepada surga. Berikan pada kami keyakinan, ya Allah, yang dapat memudahkan kami untuk menghadapi musibah dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebesar-besar kerisauan matlamat kami, dan janganlah Engkau jadikan pengetahuan kami mengenai dunia semata-mata. Ya Allah, ya Tuhan kami, Adhibil ba'sa rabban nas biyadika syifa la kashifa lahu illa anta ya rabbal alamin. Allahumma la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan satu-satunya yang dapat menghilangkan segala kesusahan dan kemudaratan. Engkau sajalah yang dapat menghilangkan segala penyakit dan menggantinya dengan kesehatan. Hindarilah, ya Allah, daripada kami dan khususnya hamba-Mu Abdul Rahman Abdullah daripada musibah agama, dan jadikanlah musibah dunia yang Kau timpakan kepadanya sebagai penghapus bagi dosanya
dan pengangkat derajat dan makamnya. Di tangan-Mu ya Allah segala kesembuhan, dan tidak siapa yang boleh menghilangkan kesusahan selain Engkau. Engkaulah ya Allah Tuhan semesta alam. Allahumma shfi shifaan laisa ba'dahu saqamun abada. Allahumma khudh biyadihi wa khrissu bi'ainika allati la tanam. Waqfihi bi ruknika alladhi la yuram. Waqfadhu bi'idika alladhi la tudam. Waqla'hu bil layli wal nahar. Warhamhu bi qudratika alayhi. Warhamhu bi qudratika alayhi. Anta thiqatuh. Anta raja'uh. Ya kashifal ham. Ya mufarrijal kurab. Ya mujibad da'watal mutarrin. Allahumma rabbana albishu sihhah wal afiyah ajilan ghairu ajil ya arhamar rahimin. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah hamba-Mu yang amat sangat berhajat kepada belas ihsan-Mu. Abdurrahman Abdullah, berilah ia kesembuhan yang berpanjangan yang tidak diikuti oleh penyakit. Jaga dan pelihara dia ya Allah dalam semua keadaan, siang maupun malam, di mana saja dia berada. Kasihanilah mereka ya Allah dengan kudrat-Mu. Ya Allah, Engkau adalah harapan, tempat pelindungnya. Engkaulah zat-zat yang dapat menghilangkan segala kesusahan, mengeluarkan hamba-Mu daripada kesempitan, yang mengabulkan doa permohonan hamba-Mu yang dalam keadaan kesusahan. Ya Allah, limpahkanlah kepada hamba-Mu Rahman Abdullah kesehatan, kesejahteraan, dan kadar segera dan tidak bertangguh. Waizat yang maha pengasih lagi maha mengasihani. Allahumma hadha doa wa minka istijabah. Istajib do'ana yang mujibah da'wah. Allahumma hadha doa wa alaika tuklan. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana la taruddana khaibin wa la taj'alna bidu'aika minal ashqiya inna di minal khasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan meneruskan seri kajian kita menyambung apa yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Ini berkaitan dengan Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah salah seorang penghulu wanita surga, tapi tidak dinafikan beliau jugalah yang kerana salah persepsi daripada sahabat-sahabat Nabi atau umat Islam terhadap beliau, sehingga umat Islam menjadi
berpecah, menjadi berpecah, paling tidak menjadi dua, sama ada ahli sunnah wal jamaah ataupun syiah. Saya tak kata bahwa Fatimah Az-Zahra diri beliau menjadi punca perpecahan umat Islam, menjadi dua kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Tapi perpecahan itu akibat perbezaan persepsi dan perbezaan pahaman penilaian terhadap Fatimah Az-Zahra. Jadi bukan salah Fatimah Az-Zahranya, tapi berpunca daripada pemahaman orang-orang Islam terhadap Fatimah Az-Zahra. Maksudnya bagaimana? Pandangan umat Islam secara keseluruhan terhadap Fatimah Az-Zahra, putri Nabi, istri Ali bin Abi Thalib, berbeza antara ahli sunnah dan syiah. Masalahnya antara ahli sunnah dan syiah. Ahli sunnah melihat Fatimah Az-Zahra, menilai Fatimah Az-Zahra tidak sama dengan golongan syiah menilai Fatimah Az-Zahra. Jadi bukan pada Fatimahnya, tapi pada perpecahannya kepada umat Islam yang berbeza. Jadi jangan disalahkan Fatimah. Begini, Yara asy-Syiah anna ghadaba Fatimah ala Abi Bakr istamarra ala wafatiha wa annaha ufiyat natijatan likasri tal'iha wa isqati janiniha min hadisati iktifami baitiha. Sangat keras sekali pandangan Syiah terhadap Fatimah. Syiah berpendapat bahwa Fatimah Az-Zahra ini sangat marah kepada Abu Bakar. Sangat marah pada Abu Bakar. Selepas kewafatan Nabi, kita tahu Abu Bakarlah yang dilantik jadi khalifah, betul ya? Jadi khalifah. Tapi sebelum pelantikan itu, Fatimah pernah jumpa Abu Bakar, yakni minta agar Abu Bakar menyerahkan tanah yang menurut Fatimah telah diberikan oleh Rasul kepada dirinya. Nama tanah kawasan tanah itu yakni tanah Fadak. Nama tanah ada baca Fidak, ada satu kawasan tanah itu rampasan perang. Dan Nabi pernah memberikannya kepada Fatimah. Pemberian orang tua kepada anak, bukan pemberian Nabi kepada umat. Nah, selepas baginda wafat, Fatimah ini tanya kepada Abu Bakar yang jadi khalifah itu agar memberikan tanah Fadak kepada dirinya. Abu Bakar tidak mau memberikannya. Alasannya karena Nabi pernah bersabda bahwasanya Nabi Rasulullah SAW ini tidak boleh diwariskan hartanya. Semua harta peninggalan Nabi itu adalah sedekah. Tidak boleh dijadikan harta pusaka. Sehingga keluarga Nabi tidak ada hak untuk mewarisinya karena semua yang dilakukan Nabi itu sedekah. Itu alasan Abu Bakar, karena Nabi pernah bersabda begitu. Alasan Abu Bakar tidak mengabulkan permintaan Fatimah. Paham di situ ya?
Sementara Fatimah tetap berkeras menuntut karena dahulu Nabi pernah memberikannya semasa hidup. Dari sinilah dikatakan oleh Syiah dibesar-besarkan Fatimah binti Rasulullah ini sangat marah sekali pada Abu Bakar. Sangat marah. Sehingga ketika Abu Bakar dilantik jadi khalifah, dia masih marah. Suaminya, yakni Ali bin Abi Thalib, bahkan dia pernah berpesan, kata Syiah ini kepada Syiah, nanti bila aku mati, tanam aku pada malam hari. Jangan beritahu kepada yang lain. Dan memang betul, Fatimah ditanam oleh Ali bin Abi Thalib jenazah pada malam hari. Pada malam hari. Jadi tidak ramai sahabat yang bukan yang tahu, yang mengantarnya, jarangnya lah. Dan waktu itu sahabat keseluruhannya umat Islam disibukkan dengan siapa yang layak mengganti Rasulullah. Kan Nabi wafat kan itu yang Nabi wafat dari apa? Dari Isnin. Nabi dikuburkan dari apa? Hari Rabu. Jadi kalau dalam bahasa kita Nabi ini lambat dikuburkan. Tahu apa sebabnya? Karena waktu sahabat, yakni nih sibuk siapa yang akan menjadi pengganti. Orang Ansor ada calon sendiri, orang Muhajirin ada sendiri. Dah nampaklah ada benih-benih pecahan tu nampak. Macam mana nih kalau orang Ansor ada wakil sendiri yang berhak jadi Perdana Menteri istilahnya. Muhajirin ada sendiri. Jadi mereka sibuk ini. Masing-masing mau pengaruhi rakyat. Ya kalau bahasa kita kempen lah. Sehingga pengurusan jenazah Nabi terlambat. Hanya keluarga Nabi yang dekat yang menguruskannya. Dan begitu sekali itu sudah ada tanda-tanda. Dengan kebijaksanaan Abu Bakar, ya sehingga akhirnya dapat diselesaikan, disatukan. Semuanya memilih Abu Bakar atau semuanya, kebanyakannya. Nah di situ sudah mulai ada tanda. Lepas itu Aisyah pula datang pada Abu Bakar sebagai khalifah, minta tanah yang pernah diserahkan oleh Nabi pada Fatimah, dan Abu Bakar pula tak bagi. Masing-masing punya alasan. Abu Bakar punya alasan, kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, harta Nabi tidak boleh diwariskan oleh ahli waris. Semua Nabi adalah sedekah milik negara. Aisyah tetap menuntut, tapi ini pernah diberikan padanya semasa masih hidup. Sehingga diberitakan Aisyah marah kepada Abu Bakar. Sehingga Ali bin Abi Thalib dan Zubair pun ketika Abu Bakar dibaiat, dia tidak segera membaiat. Baik-baik bahasa Melayu. Baiatlah. Mana tidak segera menyetujui pembusukan dah. Tidak ada di situ. Abu Bakar, Abu Ali dan Zubair, keluarga Fatimah tidak ada itu. Bahkan Ali dan Zubair ini pergi ke rumah Fatimah berbincang. Ketika Abu Bakar sudah dilantik jadi khalifah. Berita tentang Ali dan Zubair berada di rumah Ali, di rumah Fatimah berbincang. Itu apa yang dibincangkan? Berita ini diketahui, didengar oleh Umar bin Khattab. Umar kalau dalam bahasa sekarang, Umar waktu itu yakni orang kanan Abu Bakar lah kalau bahasa mudahnya. Lalu Umar nampak dengar ini bahaya kalau dibiarkan. Kalau tidak semua orang Islam bersetuju atas kekhilafahan Abu Bakar, apalagi ini Ali dan Zubair di rumah Fatimah bincang, ini bahaya. Jadi Umar pun pergilah ke rumah Fatimah itu, ke rumah Fatimah itu. Kata Syiah, bisa dikaya dengan. Jadi ayah waktu itu Umar ini lah. Ustaz, masa tu dah ada Syiah. Ya. Masa tu dah ada. Tunggu dulu.
Tunggu dulu, ini makanan baru dimasak dengan suap dulu. Bak kata Nabi Khidir, dia kepada Musa, tunggu dulu. Dan akan dijelaskan kata Khidir. Jadi dikasih kata Umar itu diberi ancaman bahaya kalaulah Ali dan Zubair tidak mau mengubah sekarang, jadi Umar akan mengambil tindakan. Bahkan si Ahmad Syakanya waktu itu pintu rumah Fatimah ditendang oleh Umar karena dikunci. Jadi ada semacam dipanggil apa ya, iktiham. Iktiham itu hadisatul iktiham. Apa bahasa Melayu? Iktihamnya Iktihamul bab. Iktihamul bab itu mana semacam ya. Kalau orang masuk dengan paksa itu apa namanya? Masuk rumah orang dengan paksa pintunya dipecahkan. Ya pecahkan rumah. Ya. Harus break-in namanya itu. Harus break-in rumah lah. Jadi ada satu ya. Break-in kan? Harus break-in rumah. Jadi ada semacam insiden kejadian pecah rumah. Dan si A menambah karena waktu itu di rumah itu hanya ada seorang perempuan Fatimah sedang mengandung. Si A menambah, jadi ada semacam dibantai dikasih doliha sehingga tulang rusuk Fatimah ada yang tercedera dan Fatimah hingga keguguran anaknya. Anak Fatimah waktu itu lahir laki tapi meninggal. Tapi namanya Muhsin, ini pahaman Syiah. Sehingga disitulah Syiah tidak menyukai Abu Bakar. Bukan berarti mati Abu Bakar, Umar yang lain ini. Karena tidak rela melihat keluarga Nabi, ahli putra Nabi di melakukan yang seperti itu, badaan asbaha Abu Bakar Khalifah arsala ila Ali sudah dimutar berbayat. Saya katakan setelah Bapak dibayat, dipastikan ada gerakan Umar tangan kanan Abu Bakar, pastikan seluruh orang Islam menyokongnya. Malangnya Ali dan Zubair waktu belum menyokong, tapi hanya lambat. Diketahui pula dari berbincang di rumah Fatimah, yaitu macam ada paksaan. Tajamma'a Ali bin Abi Thalib ansarihi fi baiti Fatimah Asara. Ali bin Abi Thalib dan penyokongnya sedang berkumpul di rumah Ali dan Fatimah Asara. Hunaka isdarat wadidah la mahbasa bar'an, dan berlakulah seperti mana dikatakan oleh pandangan Syiah seperti itu. Waktu itu belum ada istilah Syiah, tapi yang pasti sahabat Nabi sudah mulai berpecah. Nah, ada yang menyokong Abu Bakar, ada yang tidak menyokongnya, tidak setuju karena kemarahan Fatimah kepada Bakar. Mana menyokong keluarga Nabi lah. Tidak ada tanda-tanda itu sudah. Tanda-tanda itu sudah ada. Itu pandangan Indonesia. Masa berlaku dan terusnya sudah boleh. Abu Bakar jadi khalifah, ganti Umar jadi khalifah, jadi tukar Utsman jadi khalifah, jadi Ali jadi khalifah, begitu kan? Agak lama tuh. Pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Ali pun masa mereka tidaklah tenang, ada saja pembangkang yang terus membangkang. Dan ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu pembangkangnya. Itu gubernur, itu menteri besar di Damaskus, Damsyik, di Syam, di Syria. Ali pula adalah khalifah al-Mu'min seluruh umat Islam yang capital city-nya di Irak, di Baghdad. Jadi cemana seorang gubernur membangkang Perdana Menteri kan? Dan itu bersihnya akhirnya berlaku peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Ini zaman Ali ini. Dan waktu itu tentara Ali dah hampir saja mengalahkan tentara Muawiyah. Sama-sama Muslim tuh. Sama-sama Muslim.
Dan karena Muawiyah merasa hampir kalah, akhirnya tenteranya menawarkan perdamaian. Kita damai sama Muslim. Sambil meletakkan Al-Quran, pasal Al-Quran, di ujung tombak. Kan memang dahulu perang tidak pakai nuklir. Ada nuklir macam sekarang. Peperangan dia berdahabrakan, orang dahulu hebat-hebat. Sekarang apa perang duduk di bilik ekor. Takkan padan juga. Orang dulu dahsyat. Selagi belum berjumpa takkan berperang ada. 1 kilometer pun tak aku berperang. Sebab pakai tombak, apa, pedang, kan, parang. Jadi tentera Muawiyah karena merasa hampir kalah, mereka letakkanlah Quran itu di atas tombaknya begitu, dan mereka melakukan tahkim. Maknanya kita damailah. Kita kembali kepada Al-Quran. Siapalah orang Islam yang tak nak kembali pada Al-Quran, kan? Semua pasti mau kembali kepada Al-Quran. Ali apalagi dia sudah kepada Al-Quran, kan? Jadi orang Ali pun setuju lah. Okey. Ketika Ali menerima tawaran damai ini, pengikut Ali pecah jadi 2. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Yang setuju kepada Ali namanya pengikut setia, golongan, puak. Pengikut setia, puak, kumpulan, geng, itu bahasanya Syiah. Itulah timbul Syiah. Syiah itu bukan nama apa? Kumpulan kan Syiah. Bukan nama ketubuhan. Syiah itu nama. Katakanlah ada orang cenderung pada nah itu nama Syiah. Siapa geng-geng dia. Sementara yang tak setuju tindakan Ali menerima tahkim karena itu hanya apa? Ya, hanya siasat Muawiyah saja. Keluar daripada kumpulan Ali. Asalnya penyokong Ali. Tapi karena tak setuju dengan polisi Ali, dia keluar. Keluar itu namanya Khawarij. Daripada Kharaja. Jadi, tengok. Akhirnya pengikut Ali yang asalnya solid, katalah asalnya 1.000 orang, dan jadi kurang. Yang tetap setia pada Ali disebut Syiah. Menyokong kuat setia itu namanya Syiah. Yang keluar namanya Khawarij. Dan Khawarij akhirnya memandang Ali adalah kafir karena tidak mengikut Al-Quran. Sementara Muawiyah pun kafir, kata Khawarij. Sehingga kedua pemimpin Islam ini mesti dibunuh. Khawarij berjaya membunuh Ali, tapi gagal membunuh Muawiyah. Nah, mulai itulah. Jadi hakikatnya Syiah itu pada awalnya hanya penyokong Ali atas tindakan politik Ali. Itu aja mula-mulanya. Tapi karena fanatiknya luar biasa sehingga hari ini Muawiyah akhirnya meyakini kaitan dengan imamah yang berhak memimpin umat Islam selepas Rasulullah SAW ini hanya keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sahaja. Tidak ada yang lain yang berhak memimpin. Hanya keturunan. Yang tidak ada nasab dengan Rasulullah haram. Abu Bakar tak ada nasab haram. Umar tak ada nasab dengan Rasulullah haram. Jadi itu dah jadi keyakinan itu bukan pada zaman Nabi, bukan zaman sahabat, itu jauh selepas Ali wafat kan sekarang. Dan mereka sekarang contoh yang di Iran itu meyakini bahwa yang berhak menjadi ketua negara umat Islam itu hanya 12 orang. Dipanggil Syiah Isna Asriyah. Isna itu 12. Atau dipanggil Syiah Ja'fariyah.
Dan itu adalah majority Syiah Iran sekarang ini. Syiah di Iran itu yakni Syiah yang berpahaman bahwasanya yang berhak menjadi pemimpin negara umat Islam itu hanya 12 orang. Satu meninggal, tukar dan juga keturunannya kemudian hari. Mereka percaya 12 orang ini maksum. Maksum maknanya terpelihara daripada 12 itu yang sekarang banyak di Iran ialah majority. Walaupun tidak semua, sebab di Iran pun ada ahli sunnah juga. Di Iran ada ahli sunnah bermadzhab Syafi'i ada, Maliki ada, Hambali ada. Dan mereka diberi kebebasan untuk mengamalkan pahamannya. Jadi boleh katakan walaupun Iran itu Syiah, tapi ada tolak ansur kepada ahli Sunni. Hanya mereka menguasai pahaman negara lah, macam di Malaysia agama resmi Persatuan Agama Islam, di sana mazhab resmi Syiah, namanya Syiah Ja'fariyah atau Syiah Itsna Ashriyah. Itsna Ashriyah itu bukan tidak, karena mereka percaya yang berhak memimpin umat Islam hanya 12 orang saja. 12 itu pertama Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka Syiah ini tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman. Dia tak layak. Sebab itu ramai di antara mereka yang Rafidah bahkan mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan putri Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dinyatakan oleh Syiah Rafidah yang paling ekstrim. Aisyah Ummul Mukminin itu yakni Sayyidatu ahli nisa'i ahli nar. Waliyadzubillah. Aisyah dipelajari oleh Syiah Rafidah. Syiah Rafidah Syiah yang paling ekstrim. Walaupun tak tahu jumlahnya berapa persen, tapi ada. Mempelajari bahwa Aisyah Ummul Mukminin itu adalah penghulu wanita ahli neraka. Bahkan Aisyah dan Hafsah anak Umar, dua perempuan ini terlibat dalam kematian Rasulullah. Kematian Rasulullah. Jadi yang meracuni Rasulullah. Benar bahwa Nabi sebelum meninggal, ya, ahli sunnah meyakini karena ada hadis, yakni demam panas, betul, sangat panas. Tapi waktu Nabi pernah mengatakan, dan aku merasakan kesan daripada racun yang dahulu di Yahudi itu. Nabi mengakui itu. Tapi sebenarnya sangat panas. Jadi, adakah Nabi meninggal karena racun? Itu pun yang meracun orang Yahudi. Ataupun Nabi meninggal karena demam panasnya. Tapi kalau tengok hadis itu, jadi karena demam panasnya yang disebut oleh Rasulullah jamaah, hanya Nabi kata, aku masih merasakan kesan apa? Racun itu, walaupun sudah berlalu 3 tahun. Jadi tak ada langsung keterlibatan Aisyah dan Hafsah. Tapi Syiah kata 2 orang perempuan ini yang meracun itu. Dan itu pun atas arahan orang tuanya. Aisyah disuruh oleh Abu Bakar, Hafsah disuruh oleh itu dahsyat sekali. Jadi apa sayang dan hormat mereka pada keluarga Nabi, khasnya Fatimah Az-Zahra dan keluarganya Ali bin Abi Thalib, hingga membenci Umar lebih dari segala-galanya. Puncaknya itu. Jadi pahaman itu bukan berdasarkan fakta, hanya pahaman. Cuma sekalian, kalau orang yang sudah benci, kan biasanya tidak perlu fakta, tidak perlu. Benci ini boleh di resa atau tidak? Belum benci. Orang benci ini susah memang, karena kalau kita nak secara rasional, tak rasional. Dan tindakan orang benci ini memang tidak rasional.
Benci macam mana benci ini perbuatan hati ya, Pak. Dan benda yang itu sana benci. Dengki, kan? Buncanya daripada dengki. Dan itu warisan iblis. Itu penyakit yang pertama sehingga dihalau di surga yang diwariskan oleh iblis kepada manusia. Jadi orang itu kalau bila dengki, sudah lah, gila. 2 + 2 = 4 pun dia tak percaya. Dengki punya masalah. 2 + 2 = 4. Tanya pada dengki. Ada punya tak percaya. Apalagi awak yang kata. Wah, udah kan. Pertama Ali bin Abi Thalib yang berhak jadi apa? Khalifah pengganti Nabi. Ali wafat nanti yang berhak yakni putra Ali namanya Hasan bin Ali. Kan Ali punya anak Hasan kan dengan Fatimah. Hasan meninggal nanti yang berhak adik Hasan namanya Husain. Hasan Husain kan putra kan. Dah 3 kan. Menjadi Husain bin Ali. Bila Husain nanti meninggal, yang berat yakni Ali bin Husain. Anak pada Husain. Namanya Ali. Orang dahulu juga tulis nama anak ni senang je. Husain itu anak pada Ali. Ali punya Husain punya anak namanya Ali. Jadi Ali bin Husain bin Ali. Tak pening-pening cari nama anak. Tak perlulah cari buku 3 jilid nama-nama anak Islami. Pening tadi. Udahlah nama atuk je. Ali bin Husain lebih dikenal dari Ali bin Husain Zainal Abidin. Orang dengan Imam Zainal Abidin itu. Jadi siapa nih Ali? Yang keempat nih? Kan Ali, Hasan, Husain dan Ali. Ali Zainal Abidin. Ini siapa Ali ini? Bagi kepada Nabi. Dia ada nasab pada Nabi kan? Cici. Anak cucu. Ya. Kan anak pada cucu. Ini yang keempat nih. Nama apa? Ali bin Zainal Abidin. Ali bin Husain Zainal Abidin. Kemudian bila Ali bin Husain ini meninggal nanti diganti pula oleh ketua namanya Muhammad Bakir. Muhammad Al-Bakir. Al-Bakir. Itu juga keturunan Nabi. Ini siapa ini daripada Rasul? Anak cicit. Piur. Piur. Yang lain tak berhak. Yang berapa tadi? 5. Yang keenam, bila itu meninggal nanti Ja'far As-Shadiq. Nah, Ja'far As-Shadiq itulah sehingga jadi nama tunasihat sekarang Syiah Ja'fariyah. Jadi merujuk pada imam yang ke-6, Ja'far As-Shadiq. Itu siapa dari Nabi? Kalau dia siapa dari Nabi, apa siapa? Pas Piot? Tahu lah, penyek. Yang ke-7 Musa Al-Kazim. Itu bagus gambar kalau ada report itu boleh nggak ada tahulah. Kalau orang imam orang Syiah percaya pada tidak boleh itu siapa? Oh, inilah orang-orangnya. Musa Al-Kazim. Al-Kazim itu yang ke-7. Bila sudah meninggal nanti mesti diteruskan oleh saudara Nabi juga namanya Ali Ar-Ridha. Ali Ridha. Orang boleh kata Ali Riza. Ridha jadi Riza. Jadi lain sungguh. Ridha kan. Kalau Riza artinya apa? Tak tahu. Riza apa ya? Riza kalau Ruza ada. Kalau Ruza ada. Kalau Ruza artinya ini beras atau nasi. Rus itu maknanya beras atau nasi atau padi. Tapi ini Reza tak tahu. So, biasanya kalau Melayu ini itulah Zai ke apa namanya dal ke bot ke biasa jadi Zek kalau bahasa Melayu. Ridho jadi Reza. Dzulqarnain pakai dal tu jadi
Zulkarnain. Layu menuliskan Z. Dia itu mungkin pengaruh Inggris. Karena dia oleh British lama kan. Jadi suka jadi ya, mungkin. Yang berapa itu? Ya, jadi Ali Ridha. Yang ke-10 Muhammad Al-Jawad. 9 Muhammad Al-Jawad. Itu imam yang ke-10. Yang ke-9. Yang ke-10 Ali Al-Hadi. Ali Al-Hadi. Itu imam yang ke-10. Imam yang ke-11 Hasan Al-Ashqari. Hasan Al-Ashqari. Dan yang ke-12 yang berhak memimpin umat Islam itu yakni Muhammad Al-Muntazir. Siapa itu Muhammad Al-Muntazir? Muntazir mana yang ditunggu-tunggu, belum lahir. Mereka kata itulah Imam Mahdi. Selain itu tak layak. Jadi sebenarnya orang Islam seluruh dunia inilah pemimpin yang dibuat. Yang lain dianggap tak layak, yang perampas. Jadi mesti orang-orang yang ada nasab dengan Rasulullah melalui Fatimah Ali. Ada, tapi yang itu dia punya apa Ali. Ya, sebab Ali keluarga. Jamaah sekalian, dalam agama ini Nabi pernah beritahu setiap anak hendaklah dibinkan atau nyasihkan pada bapaknya. Nabi pernah beritahu. Tak kecuali kedua cucuku ini. Oh, dia special. Ya, ada hadis tadi. Kedua cucuku ini yakni Imam Hasan dan Husain. Sebab itu kalau kita Hasan Husain jadi apa namanya kalau ikut hadis dari Nabi jadi Hasan atau Husain bin Fatimah binti Rasul. Ya. Kalau bin Ali nanti kemana larinya? Hasan bin Ali bin Abu Talib. Kan? Atunya kan Abu Talib. Jadi kalau Hasan bin Fatimah binti Rasulullah. Jadi nasabnya kepada ya kedua ini dua aja. Ya, Nabi mengatakan anak itu yakni hendaklah dinasabkan pada bapaknya. Kecuali yang dua cucu. Kan itu apa Nabi. Bahkan kita pelajari minggu lepas ketika Ali ingin memadukan Aisyah, Fatimah, Nabi berkata boleh kalau kamu tak ingat kamu mesti ceraikan Fatimah. Bukan aku nak mengharamkan apa namanya bermadu, tapi aku tidak rela anakku engkau madukan dan nanti bila berlaku apa-apa kata Ali menyebelahi istri yang satu yang anak musuh Nabi, anak Abu Jahal, pasti akan menyebabkan Fatimah sedih, tersiksa. Sedangkan Nabi kata Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah sebagian darah dariku. Siapa yang menyakitinya, bermakna menyakiti luar biasa sekali itu. Dan tentang kemuliaan Fatimah Az-Zahra itu tidak dinafikan. Ahli sunnah pun memuliakannya. Ya, kita wajib memuliakan keluarga Nabi, termasuk Fatimah, termasuk istri-istri Nabi, wajib. Hanya ahli sunnah wal jamaah memuliakan mereka tidaklah melampau seperti mana Syiah memuliakannya hingga peringkat lebih dari yang sepatutnya, sehingga mengatakan orang-orang itu tadi tidak maksum, bayangkan. Juga maksum. Apa saja yang mereka ucapkan mesti dipatuhi sebagaimana kita patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu bahaya sekali untuk sampai memang. Jadi mula-mulanya sebenarnya taklah melibatkan agama, tak melibatkan fikih, tak melibatkan akidah. Syiah ini mula-mula muncul tak ada kena-mena dengan akidah, tak ada kena-mena dengan fikih yang syariat. Karena Syiah itu muncul itu tadi. Karena kumpulan Ali yang menyokong tindakan Ali. Namanya Syiah.
Yang tak setuju dengan tindakan Ali keluar, gitu kan? Jadi ada apa tuh? Ada faktor apa tuh? Itu faktor akidah atau faktor syariah atau faktor politik? 100% ini politik. Nah, Masih politik. masih itu Ini ada satu kumpulan, oke, kami gabung dengan katakanlah, gabung dengan apa namanya ini kerajaan yang sedang memerintah. Akhirnya di kalangan satu kumpulan ini katalah ada yang tak setuju. Yang setuju keluar deh. Saya keluar, saya suruh karena parti kami bergabung. Nah, yang keluar itu kalau dalam saya dipanggil Khawarij. revisi. Yang tetap setia, yang tetap setia, tak setia apapun ya kata pengkritik saja itu hanya Syiah. Ya. Jadi sebenarnya asal mulanya faktor politiknya. Tapi karena fanatismenya terlalu menebal, makin kuat, sehingga melibatkan akidah. Itu yang Aisyah dengan Ya, Aisyah sehingga apa fikah, mana hadis Nabi. Orang Syiah hanya menerima hadis Nabi yang melalui keluarga Nabi, yang melalui ahli al-bait. Bila riwayat itu melalui Nabi, mereka terima. Kalau melalui Abu Bakar Umar, awal mereka telah. Sampai begitu sekali. Kalau memang sudah masuk agama. Yang ekstrim lagi, dahulu Jibril silap bagi wahyu. Jadi saya kata tadi, bukan Fatimah menjadi puncanya. Yang dipunya jadi pengikutnya yang punya pahaman yang, dan itu bahaya sekali lah. Sangat bahaya. Bila orang dan puncanya pasti karena itulah ada rasa suka dan tak suka. Ahli sunnah bukan tidak menyukai keluarga Nabi, sangat mencintai. Tapi cara mengekspresikan penghargaan, penghormatannya, cintanya kepada keluarga Nabi, ya ikutlah apa yang dibenarkan oleh agama. Taklah sampai jadi begini ya, keluarga Nabi, apa bahasa keluarga Nabi? Ahlul bait atau ahlul bait. Ahlul bait atau ahlul bait istilah namanya. Ini ada dua, ada yang terlalu cinta, sangat-sangat cinta, sehingga memujanya yang berlebihan tadilah. Namanya yang ekstrim sehingga Rafidah itulah. Rafidah ini ekstrim sekali ini. Sebab Rafidah ini mana yang menolak, mencampak, termasuk menolak itu mengkafirkan sahabat yang tak itu dah dasar sekali itu. Ini yang sangat cinta. Malah yang ada yang membenci juga keluarga Nabi. Yang membenci. Yang membenci Nabi namanya yakni An-Nawasib. An-Nawasib atau An-Nasrun. Nawasib. Ini pembenci. Ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Ahli sunnah wal jamaah. Mencintai Nabi sekadar sebagaimana yang dibenarkan oleh agama. Taklah sampai mendewa-dewakannya, memujikannya, tidak. Tapi ahli sunnah juga tidak membenci Nabi, keluarga Nabi, tidak mengutuknya, dosa hukumnya. Jadi ahli sunnah itu berada di tengah-tengah, itu yang bersifat adil. Syiah ekstrim kanan, ekstrim kanan namanya. Kalau terlalu suka ekstrim kanan namanya. Ekstrim kanan. Nawasib atau nasibi orangnya terlalu membenci keluarga Nabi berlebihan, itu ekstrim kiri. Jadi kalau itu perpecahan umat Islam itu bukan pasal keluarga Nabi, bukan pada pahaman. Dan pahaman itu rupanya berbeda itu atas dasar faktor
politik mula-mulanya. Yaitu ada orang kata pemecah umat Islam ini sebenarnya lebih banyak pada faktor politik. Kalau faktor pahaman agama, insya Allah tidak. Empat madhab, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu perbedaan pendapat dalam fiqh ribuan misalnya. Dalam beribu-ribu masalah. Tapi mereka tidak berpecah kan saling menghormati kan. Tapi bila orang sudah punya kepentingan politik dan politik kayaknya kekuasaan, ini pasti gaduh. Coba kalau kita fikirlah macam di Malaysia. Parti orang Melayu ada berapa ya Malaysia? Orang Melayu yang hanya secuek ni. Sudah itu mana sikit kan? Melayu kan sikit di Malaysia kan? Berapa yang jadi orang Melayu? 50%? 60%? Dari population negara 60% ada 70. Nah, sekarang kata oke kata 60. Dalam 60% nih sekarang jadi berapa kuat? Bisa ada UMNO, ada PAS, ada PKP, ada Bersatu, Amanah, ada Pejuang, ada Muda. Muda ada berapa lagi tak tahu lah mungkin yang ada itu yang si Ibrahim Ali itu apa? Ada parti sendiri kan? Itu lagi apa namanya? Katakanlah 9 yang secuek. Saya bertanya, adakah keempat ke 9 parti Melayu tadi salat wajibnya berbeza? Salat wajibnya, takkan 5 kali jangan. Puasanya mungkin beda, yang ini Ramadan, yang itu bulan hajinya sama kan? Semua pergi Makkah. Semua pergi Makkah. Hari rayanya sama. Jadi agama sudah menyatukan. Tapi bila sudah ada kepentingan politik dan silakunya pergaduhannya. Yang dari itu sakit tak nak jarah, yang itu meninggal yang sudah pecah. Pecah itu bukan pasal agama. Jadi kalau orang kata politik itu menjadi pemecah nomor wahid itu memang betul. Memang betul. Lebih-lebih lagi orang-orangnya itu tadi ada sifat kepentingannya, kebenci dan sebagainya. Jadi dalam bahasa agama orang kalau ananiahnya kuat, ananiah itu apa ya? Ananiah, ego. Anak ya. Jadi ananiah. Jadi sebagai egoistik kuat, memang. Yang benar saya, salah. Tengok aja. Pergaduhan, percakapan, berdua mendoakan yang tak baik. Wah, sama-sama sholatnya 5 waktu. Hajinya ke Makkah. Puasanya Ramadan. Rayanya satu sama. Dan ini sebuah pengajian sangat utama. Dahulu orang Islam dari dulu pecah itu kan mula-mula gitu. Sekarang tengok ya. Tengok ya. Kasnya sekarang nampak hanya 2 lah, tapi sebenarnya banyak ya. Ya, contoh umpamanya sekarang Syiah dan Sunni. Secara umumnya ya Iran dengan jiran-jirannya. Iran walaupun sekarang berjuang menentang Syaitanul Akbar, jiran-jirannya yang Sunni tengok aja lah. Aku nak bantu macam mana? Pak Cik Sen kalau aku bantu marah. Coba tanya kue. Kue tak berani bantu Iran. Kalau dia berani bantu, nanti Pak Cik Sen marah. Pak Cik Sam. Kan amibesnya di situ, kepentingan di situ. Ini sebab salah. Akhirnya pecah. Dia ahli sunnah pun berpecah juga. Sekarang di ahli sunnah ada yang mengatakan kami salafi, kamu golongan kami golongan ahli sunnah, kamu golongan bid'ah, kamu golongan syafi'i. Pecah lagi.
Hakikatnya, pahaman agama semata-mata tidak akan membuat orang Islam hakikatnya kalau dia waras dan sehat. Namanya pahaman kan. Oke, Imam Syafi'i kata, umpamanya sentuhan laki perempuan dua mahram batalkan wudu. Apa aja? Hambali kata tak batal. Setakat itu takkan berpecah bergaduh. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini ada hubungan guru dan murid. Imam Ahmad itu bergurunya pada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i banyak memuji muridnya bernama Imam Ahmad ini. Imam Ahmad sangat menghormati Imam Syafi'i. Jadi mereka ini tak ada masalah. Hanya karena berbeza pendapat fikih. Tapi sekarang kita tengok. Yang mengikuti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Bab wudu batal atau tidak? Yang satu kata, batal. Yang satu batal. Nah, itu pun daripada asalnya satu kumpulan jadi juga tidak benar. Pergi haji asalnya satu kapal, karena bisa berat balik dua kapal. Pelik sungguh. Saya diajar dari masuk belajar, satu dari kaji-kaji jelaskan oleh persara itu, punca sebenar perpecahan Islam di Indonesia waktu itu. Karena politik. Kalau setakat pahaman agama, pahaman PK, kan? Pahaman PK, yang ini boleh, ini tak boleh, ini kunut, ini tak kunut, ini usualitas ini tak ada masalah. Itu biasa karena dahulu pun macam itu. Tapi sekarang ini bukan hanya perbezaan politik yang boleh memecah belahkan umat Islam, tapi juga perbezaan PK, yang satu batal, yang satu batal. Yang satu usali, satu usali. Allah. Sederhana sekali ya. Yang satu letak tangan di dada, yang satu itu pun sedih, bisa sedih. Wah, dahulu yang berpendapat berbeda situ ada orang-orang alim yang tak ada masalah. Dan mereka itu ada hubungan dari guru dan murid. Kenapa sekarang ini yang hanya mengikuti boleh jadi? Apakah ini tanda akhir zaman? Saya tak tahu. Saya tidak tahu. Ya pasti itu ya. Jadi Syiah melihat Fatimah ini sebagai orang yang teraniaya, orang yang dizalimi. Khasnya oleh Umar, tangan kanan Abu Bakar, dan Abu Bakar dipakai oleh Umar dianggap oleh siapa itu merampas hak memerintah yang sepatutnya Ali, keluarga melihat itu. Itu tak segan-segan Syiah mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan. Ada satu YouTube Syiah Rafidhah namanya di Iran. Tapi saya ingat itu bukan pegangan kerajaan Iran lah. Mungkin hanya satu kumpulan yang ekstrim lah. Dalam ceramah itu, ya Allah. Dia sebut Aisyah, dia bukan Aisyah Ummul radhiyallahu anha. Aisyah sayyidu nisa'i ahli nar laknatullah alaiha. Aisyah penghulu wanita ahli neraka laknat Allah Taala. Setiap ngeri. Tapi saya kira itu bukan apa ya, bukan pegangan resmi kerajaan. Itu hanya ya hingga saya percaya bahwa tulang rusuk Fatimah patah karena dibantai oleh pengikut Umar ketika masuk rumah Fatimah sehingga Fatimah keguguran. Itu udah melampau, sudah sampai ini. Adapun Islam melihat Fatimah adalah putri Nabi, penghulu perempuan surga, perempuan yang sangat-sangat disayangi oleh Rasulullah, orang yang diberitahu oleh Nabi akan kematian Nabi. Nabi kan memberitahu kematiannya pada Fatimah. Fatimah menangis. Kemudian setelah itu Nabi beritahu kepada Fatimah bahwa dialah orang yang sahabat pertama yang akan menyusul Nabi Jadi ahli sunnah ini menghormati keluarga Nabi.
tidak mencelanya seperti Nawasib, dia juga tidak memujanya melebihi yang sepatutnya. Di tengah-tengah lah. Jadi orang Islam sekarang ini jadi di dunia ini. Lagi-lagi puncanya bukan pada keluarga Nabi, pemahaman yang berlebihan. Apalagi bila masuk Syiah yang profit itu, wah, pokok tambahnya sangat banyak, sangat-sangat banyak. Ustaz, kumpulan Khawarij itu macam mana dia punya kedudukan? Khawarij sekarang ini, Khawarij dikatakan pada zaman Nabi begini, ketika Nabi membagi harta rampasan perang, kan Nabi sebagai ketua negara bila dapat harta rampasan perang, Nabi dikumpulkan semua rampasan perang, lalu Nabi akan dipanggil hagih-hagihkan kepada siapa yang berhak, siapa yang berhak. Dan Nabi pastilah sebagai kata Rasulullah berlaku adil, berlaku adil. Tiba-tiba ada sahabat yang berteriak karena sahabat ini mungkin merasa tidak mendapatkan apa yang dia pikir patut dapat. Ini ada dalam hadis Ibnu Majah. Begini ringkasnya daripada Jabir bin Abdullah. Karena Rasulullah SAW di Ji'rana. Waktu itu Nabi berada di Ji'rana. Bahasa Jepangnya ini Ji'rana. Orang lain bilang Ijak. Orang lain ini kreatif. Hebat gitu. Itu memang kehebatan orang ini sangat kreatif dan inovatif. Ji'rana jadi Ji'rana. Bulkis jadi Balkis. Tabah Siti. Itu pun, wah, kreatif sungguh-sungguh. Wahwa yaksimut tibra wal ghanaim. Wahala fihi jibilat. Waktu itu Nabi sedang membagi harta rampasan perang yang diperoleh. Bulan dapat. Ya, karena Nabi pasti dapat wahyu dari Allah lah secara adil. Ya. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang sahabat yang ada itu, dia teriak dengan kuat. I'dil ya Muhammad. Fa innaka lam ta'dil. Apa maknanya? Ya Muhammad, berlaku adillah engkau. Karena sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Terkejut Nabi. Sahabat pun terkejut. Nabi menurut orang ini tidak berlaku adil dalam pembagian perang. Dan menyuruh Nabi berlaku. Ini agak-agak persepsi atau tuduhan? Ini masuk tuduhan kan? Bukan persepsi. Kepada Rasulullah pula. Faqala, lalu Nabi jawab apa? Dengan bahasa yang keras. Wailak. Nabi kata. Cilaka. Seorang Nabi mengucapkan kalimat yang kasar itu bukan karena Nabi sudah tidak punya etika. Tapi Nabi mengucapkan kalimat yang kasar itu karena orang itu sudah keterlaluan. Nah, ingat, Nabi itu punya akhlak yang sangat mulia. Kalau Nabi punya akhlak yang mulia, kenapa Nabi keluarkan kalimat cilaka? Bukan ci. Itu masih biasa. Ya. Kalau yang kuat panggil ci. Tak orang Melaka lah, saya tak tahu lah. Tak tahu lah orang Melaka lah. Jadi orang Melaka sedikit banyak adalah tahu lah. Jadi kalau kalimat Islam itu mungkin dah dianggap kasar. Di setengah di Melaka itu masih biasa. Ada yang lebih maki orang nomor wahid. Cilaka engkau. Wa may ya'dilu ba'di idza lam adil. Siapalah manusia yang akan mampu berlaku adil kalau aku pun kamu kata tak adil? Maksud Nabi, orang yang paling pasti berlaku adil adalah aku. Tak ada orang selain aku. Tapi kalau kamu kata aku orang yang paling adil itu pun kamu kata tak adil, siapa lagi yang? Jadi bila Nabi tegur itu mana Nabi suka atau tak suka? Tak suka. Marah kan? Ada yang marah itu.
Pertama dituduh tidak adil, kedua disuruh berlaku adil. Lalu Nabi kata, kalaulah kamu suruh aku adil, sedang akulah orang paling adil, siapa lagi lah yang mampu adil selain aku? Faqala Umar. Umar mendengar itu apa lagi? Umar kata, "Da'ni ya Rasulullah hatta adriba unuka hadal munafik." Ya Rasul, izinkan aku untuk aku penggal leher orang ini. Umar tahu lah. Umar sudah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk ini menghantar orang ini berlayar ke alam barzakh. Wow. Kenapa Umar begitu ya? Berdiskusi dengan Abu Bakar. Abu Bakar orangnya sangat Sabar. lembut, tak samu. Umar orangnya tegas. Dalam perkara yang tegas, tapi hatinya lembut. Ya, kita maklumkan Umar ini sebelum masuk Islam terkenal apa? Banyak orang. Kan terkenal keras kan. Jadi kalau dalam bahasa kasar lah. Ya Umar ini maknanya mantan. Jadi ya Rasulullah, biarkan aku, izinkan aku penggal leher ini orang. Faqala Nabi SAW. Apa Nabi kata? Nah inilah isyarat Nabi akan munculnya Khawarij. Nabi kata apa? Inna hadza fi ashabin aw min usaihibin. Sesungguhnya orang ini termasuk sahabat atau usaihib. Usaihab. Ashab itu sahabat, usaihab itu orang yang pura-pura jadi sahabat. Betul ya? Ashabun Nabi mana sahabat Nabi. Kalau usaihab itu orang yang pura-pura jadi sahabat Nabi. Ya hipokrit ya. Nampak macam ikut Nabi kemana-mana, tapi hakikatnya hanya, nah itu bahasanya dipanggil usaihab. Yang jujur ashab. Lahu yaqra'una al-Quran. Dia rajin baca Quran. Rajin sungguh baca Quran. La yujawizu taraqiyahum. Tapi bacaan Qurannya tidak melepasi tekak mereka. Quran yang dibaca tidak lepas tekak. Maknanya apa ya? Maknanya tak sampai dalam hati. Dari sugar, dari luar cantik. Cantik. Tapi hatinya kotor. Kotor. Yang rukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Dia telah melepaskan dirinya, menanggalkan dirinya daripada ikatan agama seperti terlepasnya anak panah daripada busurnya. Panah kan nak dilepaskan itu untuk apa ditembakkan kan terlepas, laju ke perlahan-lahan. Jadi anak panah terpisah daripada busur sangat laju. Orang ini Nabi kata, walaupun rajin baca Quran, rajin beribadah, kuat beribadah, tapi hanya dia telah memisahkan dirinya, menangkan diri pada agama macam anak panah. Hadis ini dipahami oleh kebaikan orang hadis. Itulah tanda-tanda sifat-sifat Khawarij. Khawarij orang yang sangat kuat beribadah. Strength sungguh. Qiyamulnya kuat. Puasanya kuat, wiridnya panjang, halal haram jangan tanya, sangat sering. Tetapi siapa saja orang lain yang tidak punya pahaman Islam seperti mana yang dia paham halal darahnya, sehingga sekarang ini Khawarij identik dengan teroris. Teroris. Orang-orang yang terlibat dalam teroris, itu bukan orang yang tak tahu agama. Agamanya kuat. Bahkan sunnah yang kecil pun dibesar-besarkan. Yang tak ada janggut, dosa besar. Ini janggut panjang-panjang. Yang seluarnya tidak tidak dipendekkan, melepasi dosa. Kuat orang dari segi, tetapi siapa saya yang tidak yang punya fahaman agama Islam tidak sebenarnya dia fahami halal darahnya. Banyak bisa banyak, tapi sekarang sudah mulai kurang. Dulu ketika ada dipanggil Ansarus Sunnah, Jamaah, Islamnya, GI,
itu melihat kerajaan itu tahu menteri-menteri religion itu halal apa darahnya dan halal hartanya. Sehingga bom sana, bom sini, bom sana. Di Malaysia ada tapi tak mampu nak menggerakkan, akhirnya lari ke Indonesia karena di Indonesia lebih mudah mempraktikannya. Nurdin Mattop, Dr. Azhari, itu kan peserta UiTM, belajar UiTM, dasar UiTM Dr. Azhari. Dr. Azhari. Pernah belajar di Afghanistan, belajar buat bom. Di Indonesia banyak ngajar, udah Indonesia yang ngajar bom. Bom sana, bom sini. Dan Nurdin top yang melaksanakannya. Tapi sekarang sudah mati dari orang. Gimana orang Malaysia bisa untuk hancurkan di muka anak muda? Kamu lihat orang yang tahu itulah pahaman Khawarij. Khawarij melihat Ali ini kafir, Khawarij melihat Muawiyah kafir karena punya pahaman tentang Islam tidak sama dengan mereka. Tapi bab agama ada pada zaman Khalifah. Zaman Khalifah siapa? Tabi'in. Ada seorang tanya kepada ulama, tanya tentang apa hukum darah. Coba apa namanya ke tangannya ada darah tuh. Jadi apa hukumnya ini najis atau tidak? Saya takut nanti kalau najis tak sah begitu itu darah. Si ulama ini pandai tanya pada orang lain. Awari ya, Akhiriyun ya. Dia itu orang manfaat daripada apa? Dia itu Khawarij lah. Kenapa? Bila tangan keluar darah, dia ingin tahu dengan pasti darah yang keluar dari tangannya itu najis atau tidak seharusnya. Tapi mereka menghalalkan darah orang Islam. Coba macam mana ini? Menumpahkan darah orang Islam bagi mereka, oke. Tapi bila tangannya keluar darah, nak pastikan ini najis ke tidak najis. Pelik tak pelik? Ada orang Khawarij sedang berjalan, tiba-tiba lah ada pokok itu, ada pokok apa namanya tamar itu, menggugurkan tamarnya, kemudian dia makan karena lapar diambil, terlihat siapa punya ini? Ini bukan aku punya, tiba-tiba aku dah makan, maknanya dia rasa bersalah kan, haram kan. Macam mana aku dah makan dapat haram ini? Cari sampai jumpalah siapa Tuhan punya. Pokoknya minta halalnya. Mana oke tak oke itu agamanya orang macam itu. Oke kan? Tapi karena seekor sebiji tamar masuk perut begitu risau, si Khawarij ini melihat harta orang mukmin yang tak sebenarnya halal untuk dirampas. Itulah ciri Khawarij itu. Harta orang mukmin yang pahaman Islamnya tidak sama dengan dia halal dirampas. Pada masa yang sama, dia termakan sebiji tamar karena merasa itu bukan banyak, merasa dia memang tahu cara berpikir yang macam itu bahaya tak bahaya. Sangat baik, itulah nama ekstremis. Sekarang menjadi banyak teroris. Pahaman Khawarij itu sebenarnya banyak sekali. Apa saja sikit-sikit kafir. Minta maaf, ini saya tidak bukan kondem setuju atau tidak. Malaysia pernah mengalami itu, tapi nampaknya yang menjadi punca belum menyatakan penyesalannya. Pada siapa saja yang tak sama dengan kafir, sehingga berlaku pergaduhan antara Islam dengan orang Islam di Mali, sehingga mati kan, mati berbunuh. Mali punya pasal karena perbezaan pahaman yang siapa yang memusuhi waktu pasal sama Muslim, dan itu punca kan dari karena fatwa kan. Coba kalau itu diteruskan, nah itu jenayah yang paling besar. Jadi sebenarnya kesan pengaruh daripada pahaman Khawarij itu masih ada di seluruh dunia Islam. Masih di Afghanistan yang baru mereka tuh tengok lelaki aja tak simpan janggut dilempangnya, baru tak simpan janggut. Jadi melempang sesama Muslim
Itu lebih ringan kesalahannya daripada tidak menyimpan. Astagfirullah. Itulah istilah. Itulah pahaman Khawarij. Dan Nabi telah memberitahu kita, memberikan isyarat waktu itu. Umar Qur pernah minta izin pada Nabi untuk membunuhnya, tapi Nabi tak izinkan. Jadi apa ya? Bahaya. Khawarij sangat bahaya. Jadi kita ada A, ada Khawarij, ada saja. Oh, kurang satu. Maknanya ada. Ada lagi. Maknanya ada bahwa Khawarij itu yakni orang yang melihat si A kafir atau tidak. Khawarij. Kasih tadi berikut Ali, yang kurang tapi dia tahu. Yo, orang yang membenci kepada Nabi. Oke, sedangkan dia makan itu pun merasa berdosa. Orang melihat ahli sunnah wal jamaah. Inilah orang Islam hari ini secara umum. Yang tak sunnah, ikut sunnah, tak sunnah itu tuh. Ya. Yang tuduh-tuduh orang. Itu sebenarnya tidak perlu. Kita ini berpikir jangan apa ya? Jangan hitam putih gitu. Ada satu kaidah, yakni hukum itu bukan berdasarkan nama, tapi berdasarkan perbuatan. Hukum itu diambil bukan berdasarkan nama, tapi berdasarkan perbuatannya. Contoh, katalah mendakwa, aku adalah ahli sunnah, katalah ahli sunnah, dan B adalah ahli bid'ah. Baik, ahli sunnah dan ahli bid'ah itu perbuatan ataupun nama? Kalau paham itu. Orang yang bilang aku ahli sunnah, dia ahli bid'ah. Ahli bid'ah di sana itu nama ataupun perbuatan. Nama kan, gelaran kan. Allah menghukumnya bukan pada nama orang itu. Kalau ahli sunnah pasti, kalau namanya ahli sunnah pasti surga. Kalau orang yang dipanggil ahli bid'ah pasti masuk. Tapi bergantung pada amalnya. Ahli sunnah, tapi amalnya tidak menepati kata Nabi, ya neraka lah. Kan? Orang digelar sebagai ahli bid'ah, tapi amalnya mengikuti Nabi. Apa masuk neraka? Orang masuk neraka bukan pasal gelangan. So itu di akhirat tidak ada gelang, tidak ada. Yang ada dia mukmin ataupun kafir. Tidak ada pertanyaan, kamu golongan apa dulu di dunia? Ahli sunnah apa ahli bid'ah? Dulu sapi itu maliki. Mana ada pertanyaan di akhirat? Lebih dulu kamu apa? UMNO apa PPA? Mana? Cara ibadah itu. Ya. Ada orang ahli sunnah tapi suka memaki orang. Itu bukan ahli sunnah. Itu loh. Jadi jangan orang itu dijudge 100% betul karena namanya. Jangan dijudge orang itu sebagai sesat 100% hanya karena gelarannya. Oh, itu cara berpikir yang paling bahaya. Ustaz, macam sister Islam, Ustaz. Macam sister Islam. Jangan karena namanya. Nama tidak ada yang halal atau haram. Oke, saya tanya. Nama dia babi. Wait, nama dia haram atau halal menurut Islam? Nama babi. Tak halal tak haram kan? Namanya yang haram tuh yang punya nama tuh. Yang kaki pendek. Bukan namanya. Bezakan cara berpikir. Tapi orang berusuk babi haram. Mana babi? Yang kamu tanyakan namanya atau yang mempunyai nama? Kalau yang mempunyai nama babi itu haram deh. Tapi nama babi, nama khinzir, nama itu. Jadi itu yang maksudnya Allah itu hukum itu bukan pada nama, tapi pada yang dinamakan. Pertanyaan saya,
Allah murka kepada bangsa Yahudi itu karena keyahudiannya atau karena perangnya? Karena perangainya. Karena perangainya. Yahudi itu kan nama. Jadi kata-kata orang, saya bangsa Yahudi, katakanlah, saya ini bangsa Yahudi. Ya kan memang kata orang Yahudi, macam mana takkan dia saya bangsa lain? Bangsa ini bukan pilihan kita kan? Bangsa ini siapa yang memiliki? Orang berbangsa Melayu, itu bukan pilihan dia. Allah datang Melayu. Ia berbangsa Cina, ia berbangsa India, ia berbangsa Yahudi, ia bangsa... Itu pilihan Allah. Mana Allah tidak berkutuk seseorang hamba karena nama bangsanya? Tak mungkin. Allah tidak akan memuliakan hambanya semata-mata karena dia berbangsa Arab. Percaya? Allah tidak akan menghinakan manusia hambanya semata-mata karena dia berdarah Yahudi. Karena itu nama. Hukum yang Allah berikan itu berdasarkan yang punya nama, yang dinamakan. Yahudi, jika ia baik, kata dia, ya baik. Awak berbangsa Arab. Bangsa Arab. Oh, namanya pun Arab ya, Arab ya. Dia Arab, Abdul Aziz. Abdul Aziz. Tapi perangai dia menyalin agama. Ada Dajjal datang ke rumahnya, dibagi hadiah private. Coba. Itu Islamik atau tidak? Ada Dajjal datang ke rumahnya. Nama Dajjal itu yakni Donald Duck. Namanya Donald Duck. Ya namanya Donald Duck. Kemudian pergi ke Qatar. Qatar itu kan orang Islam. Bahkan dia mengatakan kami berwak Sunni. Tak minta tak apa dibagi hadiah. Kalau terbang ke jet. Berratus juta harganya. Tak minta tak apa coba ini. Baik, seperti perbuatan itu dan dia sedang konflik kan, membantu dan terang-terangan. Coba, adakah perbuatan itu Islamik atau tidak? Walaupun kami bermata ahli sunnah, inilah yang saya katakan. Tidak semestinya bila sebut ahli sunnah mesti semua amal diterima. Allah hanya akan menerima bergantung amalnya, bukan pada namanya. Sekarang ini orang mudah sekali menerakakan orang karena namanya. Atau menerakakan, mensurgakan orang juga karena nama. Wah, itu bahaya. Itu sangat-sangat bahaya. Apalagi pada zaman Nabi, apa nama orang Islam? Bagaimana Nabi dulu memanggil sahabatnya? Atau Al-Quran panggil sahabat Nabi, apa namanya sahabat Nabi pada zaman Nabi? Ya ayuhal mu'minun. Ada ya ayuhal Melayu, ya ayuhal ya. Iya. Bila mukmin mana perbuatan orang masuk surga semuanya. Apapun namanya, apapun bangsanya, apapun ya. Jadi masuk bukan karena nama. Kalau karena nama senang ya. Ya. Jadi jangan tersilat dalam memahami seperti itu. Saya pernah ditanya masa belajar satu perbincangan. Khasnya di Indonesia yang saya katakan ada dua pertumbuhan agama yang sangat besar di sini. Pengikutnya ahlinya berjuta. Satu Nahdlatul Ulama, NU, yang satu Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama sekarang lah menurut banci yang terakhir, yakni jumlah ahlinya 70 juta lebih. Ahlinya. Itu adalah ulama. Muhammadiyah hanya 40 juta lebih. Kedua-dua ini pendirinya satu guru, satu sekolah. Karena belajar sama dari Makkah. NU yakni lebih minat kepada macam mana nak mengajar, menjaga agama orang Islam di Jawa pasnya. Lebih kepada itu. Selain Muhammadiyah
lebih minat kepada pergerakan harokih. Dan itu tadi saya belum pada kebaikan dari pendidikan daripada tadika hingga industri, daripada perubatan daripada klinik kecilan hingga hospital, daripada ekonomi, daripada pasar kecil hingga supermarket, semua dan bagus. Tapi pahaman agamanya Bisa. berbeza. Contoh fikahnya lah. Ya sendiri kuno, ini tak kuno, ini tak usoli, ini taruh 20, ini taruh 8 kan. Ini ada orang mati di tahlil, situ tidak tahlil, ini. Itulah perbezaan. Dia masa belajar itu ditanya, siapa yang masuk surga lebih dulu? Muhammadiyah tuh sudah makan. Sebab ramai masyarakat yang dia pikir yang kata kami yang akan masuk surga dahulu sebab kami Muhammadiyah. And you, kami yang masuk surga lebih dahulu sebab kami Nahdlatul. Tengok dia berebut nama. Yang masuk surga yakni orang yang mukminun soleh. Tak kira namanya apa. Jadi fanatiknya kepada nama bukan kepada amalan. Dan ramai orang awam berfikir begitu. Dia fikir kalau masuk pertubuhan yang namanya ini pasti masuk surga, pasti benar. Belum tentu. Termasuk sekarang di Malaysia banyak itu. Oh, yang satu ikut sunni, yang satu ikut. Kenapa lah gaduh? Allah akan menilai amalnya. Bahkan tengok, amalan Khawarij ini tak ada tarik berbanding itu. Semua orang Islam, termasuk Islam jamaah mengakui. Dari segi ibadah, Khawarij ini Allah. Lidahnya setiap basah sebenarnya, lidahnya setiap basah dengan zikir, malamnya dipenuhi dengan qiyamul lail. Rajin bersedekah. Memanglah baca Quran jangan tanyalah. Jangan keluar rumah. Tapi kenapa ia dikatakan sesat dalam Islam? Karena siapa saja orang Islam lain yang pahaman agamanya tidak malam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun dalam Al-Qur'an. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Lalu dipahami berhukum itu maknanya mesti melaksanakan syariat secara total. Hudud ke apakah dan semuanya itu. Yang tak boleh itu kafir. Mana kalau kafir halal darahnya, hartanya halal. Bayangkan. Amin betul. Sangat bahaya. Jadi pemahaman Al-Quran ini betul-betul ikut apa yang dia nonton. Saya itu orang daripada zaman dahulu lagi, ia sekarang terkenal sebagai kumpulan-kumpulan pemberontak. Sentiasa tidak menyuji orang Islam lain selagi pahaman Islamnya belum sama dengan sehingga lahirlah. Sebenarnya itu pahaman Khawarij sangat diminati oleh golongan-golongan fundamentalis, golongan-golongan teroris, golongan-golongan ekstremis, termasuklah yang menumpang golongan ekstremis, itu golongan yang menumpang. Jadi bayangkan, kita sekarang ini paling tidak secara umum ada 4. Sekarang ini umat Islam. Dan 4 itu kenapa memang susah untuk bisa terpadukan. Ini belum berlaku pada zaman Nabi ya. Jangan kita pilih zaman Nabi wafat sudah ada nih. Tapi tanda-tanda atau mungkin sesuatu yang mungkin suatu hari menjadi asbab munculnya budaya itu sudah mulai ada. Ya ini selepas kewafatan Nabi, mereka sudah mulai berbicara tentang siapa penggantinya. Ditambah pula Ali tidak segera membaiat Abu Bakar yang sudah dibaiat. Diketahui pula Ali Zubair sedang berbincang dengan Fatimah di rumahnya. Jadi agak lambat. Walaupun menurut ahli sunnah jamaah, akhirnya Ali bin Abi Thalib membaiat juga walaupun agak lambat, tidak pada masa pelantikannya. Menurut paham ahli sunnah jamaah, Fatimah Zahra walaupun pada mulanya tidak menyetujui Abu Bakar, marah lah, mereka kecewa karena tak itu. Tapi akhirnya ridho dan sudah berdamai, berdamai sebelum meninggalnya pun. Tapi Syiah tidak mengakui, tidak memahami seperti itu. Bahkan kematian Fatimah Zahra pun, ya karena itu saja.
perbuatan Umar atas perintah Abu Bakar, menceroboh rumahnya, menendangnya, ke kuburan, gitu. Wah, itu, dan itu diyakini oleh mereka. Kalau keyakinan mereka seperti itu, bahwa Umar memperlakukan putri Nabi Ibrahim seperti itu, jadi macam mana nak? Sedangkan mereka yang berkeyakinan seperti itu tidak hidup pada zaman itu, tak melihat sendiri. Hanya, benar kan? Andaian kan? Jadi luar biasa. Memang susah nak. Jadi ya mungkin akan menjadi fitnah. Apalagi Nabi dipercaya oleh ahli syiah, matinya dibunuh. Bukan mati karena penyakit, tapi mati dibunuh. Dan yang dikambing hitamkan Istrinya. yakni Aisyah dan Hafsah binti Umar. Kedua istri Nabi ini disuruh oleh ayah keduanya katanya. Aisyah disuruh oleh Abu Bakar, Hafsah disuruh oleh kan anak kan. Dari mana mereka yakin bahwa Nabi itu berkeyakinan bahwa Nabi itu matinya dibunuh? Adakah ada kemungkinan Nabi mati dibunuh? Mereka tak ada. Quran beritahu. Dan mereka menggunakan ayat Quran dalilnya jadi surah Ali Imran ayat 144. Mereka. Yang boleh rujuk Ali Imran 144. Ayat itu dipahami betul-betul lain daripada pemahaman ahli sunnah. Ali Imran 144 Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." Betul ya? Wa ma Muhammadun illa rasulun. Artinya, dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Sungguh telah berlalu dari sebelumnya utusan-utusan. Mana sebelum Nabi sudah ramai utusan Allah. Nabi Muhammad bukan satu-satunya Rasulullah. Ramai utusan Allah sebelum Rasulullah. Itulah maksudnya. Dan telah berlalu, dan telah meninggal. Cuma telah meninggal. Ini Allah berfirman. Apa in mata? Maka adakah jika dia Muhammad mati, atau kutilah, atau dibunuh. Nah, inilah ayat dia kan. Dia masa hidup Nabi dah beritahu. Mana kemungkinan Nabi mati dibunuh? Itu mata itu mati dah. Dan punca kematian macam-macam. Sakit boleh mati, tak makan boleh mati, terlebih makan boleh mati. Ada lagi satu yang Allah sebut punca kematian, yakni dibunuh. Jadi Nabi kemungkinan mati dibunuh sangat besar. Quran begitu. Nabi masih hidup waktu beri ayat ini. Apakah apabila dia mati atau dia dibunuh? In qalatum ala aqabikum, kata Allah, kamu akan berbalik ke belakang, mana kamu akan kufur balik. Kamu hanya jadi orang mukmin karena nabiku masih hidup. Dan bila nabiku sudah tidak ada, kamu akan murtad. Wa may yanqalib ala aqibai, siapa yang berbalik ke belakang, mana kufur balik, fala yadurrullaha syai'a. Sekali-kali tidak akan memberikan madarat sedikit pun bagi Allah. Wa sayajzil syakirin, Allah akan memberikan ganjaran pada orang yang mau ayat ini dijadikan alasan manusia. Kan? Apakah apabila dia mati atau mati? Ya, mati maknanya berpisah nyawa dan jiwa dari badan. Puncanya macam-macam. Ya. Punca kematian baik. Tapi kenapa ayat Quran ini menyebut satu daripada salah satu punca dibunuh? Jadi memang confirm Nabi matinya dibunuh. Oh, daripada ayat ni lah. Ya, dia bayangkan. Jadi pemahamannya pelik. Sehingga mereka macam, kalau dalam bahasa kita begini, mereka bukan mencari dalam berpendapat, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Bukan mencari hak, tapi mencari tahqiq.
nak cari justifikasi. Jadi ayat dijadikan untuk justify pahaman mereka. Jadi memaksa ayat untuk apa bermaksud sama dengan yang mereka paham. Dan itu bahaya sekali. Dan memang yang dikambing hitamkan jika Umar dimarahi semua karena Umar menjadi asbab gugurnya kandungan Fatimah. Si Imam apa namanya Muhsin, nama anak itu nama Muhsin, mati masih kecil itu, anak Ali itu lah, anak Fatimah. Apa? Karena tulang rusuk Fatimah patah karena pintunya ditendang oleh Umar. Iya ke macam tu, Ustaz? Ya. Iya ke Kisah penyerbuan itu ada. Lebih tepatnya bukan penyerbuan. Kisah Umar mendatangi rumah Fatimah itu benar. Garis sahih. Tujuannya yakni nak jumpa Ali agar Ali segera Ali dan juga segera menyatakan sokongan pada Abu Bakar. Karena Umar lihat kalaulah Ali orang yang punya pengikut di Madinah, apalagi keluarga Nabi, tidak mau memberi sokongan pada Abu Bakar yang sudah dipilih secara ramai. Maknanya Umar nampak ada tanda-tanda perpecahan kan? Dan bagi Umar ini bahaya. Jadi Umar datang itu nak memujuk Ali. Tapi di situ katakan Umar datang mangsa pecah pintu penuh. Wah, jadi ya tentang apakah betul Umar dengan punya datang ke Ali, jawabnya iya, adanya sahih. Tentang Nabi pernah diracun itu iya, yang beracunnya yakni orang Yahudi. Iya. Tentang Nabi mati meninggal, hadis sahihnya yakni al-huma. Huma itu demam panas, dan itu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Nabi baru balik daripada ziarah ke Baqi. Nabi mengadu, ya Aisyah, aku terasa penat, pada sakit dan kepala aku pada panas. Lalu Aisyah pun kata, aku pun demikian juga ya Rasul. Jadi sama-sama memang panas lah. Lalu Aisyah Nabi meletakkan tangannya yang basah ke atas dahinya. Ketika Nabi dah tak mampu, Aisyah pegang tangan Nabi, pegang air. Jadi apa saya jadi? Kalau dibalaskan di bubur Aisyah bersumi. Lalu Nabi kata, aku balik sangat panas, wahai Aisyah. Aku pun supaya ya, dan aku dapat merasai sedikit kesan daripada racun yang apa? Yahudi itu hadis sahih. Tapi Syiah pula twist. Apa? Bahasa Arab dipanggil layul al-sinah. Layul al-sinah. Layul itu putar belit lidah tulisan. Ya, twist effect lah. Jadi macam mana yang ini? Ya karena dari awal dah tak suka macam itu kan. Bila dari awal orang dah tak suka karena dengki, macam-macam boleh dikatakan. Sehingga cara berpikir sudah tidak lagi rasional. Jadi puncanya karena dah tak suka. Macam mana? Yang peliknya ini bukan sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah yang mengalami sendiri. Ya ini golongan umat Islam selepas Ali dari bukan nama ini. Selepas kemudian Ali bergaduh dengan Muawiyah itu. Itu pun masih itu belum muncul kisah ini. Pahaman itu maksud saya. Kan Syiah pada zaman Ali itu baru peringkat menyokong Ali dari segi langkah politik. Itu saja. Belumlah sampai memfitnah yang begitu besar ini. Kemudian lepas itu barulah timbullah doktrin agama yang berat jadi khalifah mesti Quran Nabi. Itu kemudian bukan pada zaman Nabi. Zaman Nabi tak timbul apa-apa. Jadi sudah makin berkembang macam itu. Jadi pada zaman Nabi tak ada masalah umat Islam. Aman saja. Kenapa Sayyidina Ali lambat memberi sokongan kepada? Pertama karena Ali sedang menguruskan waktu itu berada di luar di urusan dengan Zubair bin Awam. Jadi tidak segera. Yang keduanya
Karena waktu itu Ali pun ramai penyokongnya agar Ali lah yang Baik. dipilih dilantik jadi Khalifah. khalifah. Sahabat Ansor punya calon. Sahabat Muhajirin ada calon. Yang suka Ali walaupun bukan majoriti ada penyokong. Ustaz politik lah. Ya, tapi akhirnya Abu Bakar sangat bijak. Abu Bakar yang paling bijak. Akhirnya dikumpulkan semua Ansor Muhajirin. Tolonglah, aku mohon pada kamu, pilihlah Umar. Lalu Umar tidak disebutkan oleh siapa. Muhajirin tak calonkan Umar, Ansor tidak calonkan Umar. Tapi Abu Bakar tak apa, jangan calonkan, pilihkan Umar. Tapi Umar pula tak suka, tak setuju. Merasa Abu Bakar yang lebih. Ya. Akhirnya ada tiba-tiba akhirnya semua baik. Kecuali yang waktu itu tidak ada istilah bahasa modernnya, Ali tidak ada dalam negeri. Ali sedang outstation. Bahasa mudahnya kalau sekarang gitulah. Ya begitu. Jadi agak lebih-lebih lagi Ali pula ada kumpulan yang mencalonkannya. Jadi kalau terus memberikan apa? Sokongan, macam mana pula yang. Tapi rupa-rupanya kelambatan Ali memberi sokongan ini dipahami oleh Umar, ini bahaya kalau tidak segera diselesaikan, karena mungkin akan menjadi punca perpecahan yang dahsyat. Maka Umar pun datang ke rumah Ali. Tujuannya hendak itu bidan Ali. Tapi dipahami loh. Sinu Fatimah keguguran. Wah. Itu sudah. Jadi bahaya rupanya fake news ini bahaya. Fake news. Inilah korban fake news. Hoax itu bahaya dari dahulu lagi. Ya. Kan matinya Utsman dibunuh pun karena berita bohong itu. Sangat bahaya. Dan Allah telah beritakan sejarah telah. Sekarang tengok fake news. Coba kalau orang itu melayan fake news. Apalagi orang yang berkuasa mengambil tindakan berdasarkan berita bohong. Macam mana kan? Hancur negara itu. Hancur. Apalagi sekarang tengok. Kita pun tak tahu kan karena tidak berada di Iran, kita pun tidak ada di Israel kan. Sekarang tengok YouTube. Sekarang pula yang lebih kuat pengaruhnya kepada masyarakat dunia, jadi makcik AI. AI. Ya. Makcik AI ini sekarang. Dia betul dengan tak betul. Itulah, makcik AI sekarang sangat pandai nak buat macam ini. Dahsyat betul. Jangan-jangan dia atau betul kita tak tahu kan. Jadi kalau nak menimbulkan fitnah, nak pemikiran umat dunia, sekarang ini makcik AI yang paling besar. Makna disalahgunakan AI ini. Ya. Dahulu sebelum AI ini ada atau sudah tapi belum ya ketika Amerika lawan Irak dulu kan, yang juga satu usia dahulu. Tidak ada satu pun surat kabar atau media TV ke apa, setiap kali menunjukkan gambar Saddam Hussein, ada kemudian yang ramah, yang senyum, yang pasti mukanya muka yang bengis. Sehingga berbaik kita dibentuk oleh media. Kita tahu kan dia, oh iyalah dia sudah sempurna. Bahaya tak bahaya? Sebab itu dalam dunia sekarang ini, siapa yang menguasai media di dunia menang dalam percaturan. Orang yang menguasai media, makna dalam peperangan 40-50% sudah di tangan. Tiga yang lain. Siapa orang percaya pada benda yang tak betul. Ya, Irak dibantu oleh Amerika. Katanya di Amerika meyakinkan dunia, Irak ada nuklir kan? Nuklir weapon kan? Sedangkan badan nuklir mengatakan tak ada. Tak ada. Dah disahkan tak ada. Ya mungkin karena Amerika kata yang tak ada, baru menyerang. Karena menyerang kan bahaya kalau ada. Setelah dikalahkan dulu, rupanya tak ada. Jadi bukan alasan yang bahaya. Hoax. Jadi inilah Syiah pun muncul karena berita bohong.
yang direkod. Ya, fake news. Hoax, karena hoax. Karena hoax. Ditambah pula sudah ada rasa yang tak suka, yang benci. Jadi videonya sudah tidak lucu. Itu. Dan di Iran saya tadi memanglah majority madhabnya Islam Asy'ariyah. Islam Asy'ariyah yakni Ja'fariyah. Bukan yang Rafidhah yang ekstrem itu. Sebab itu Iran masih membenarkan, Iran sekarang lah, masih membenarkan madhab Ahlussunnah Jamaah sampai mengikut Maliki, Hambali atau Syafi'i, dan mereka tinggalkan. Walaupun kalau Iran yang madhab Syiah yang ini madhab Sunni melihat licin tadi mengatakan. Jadi wallahualam, tapi yang pasti ini lah. Sekarang kita Islam paling tidak terbagi secara besarnya. Ada Syiah, ada Nawasib atau Nasibi, ada Khawarij, ada Sunnah. Dan kita yakin berdasarkan ayat Quran dan hadis Nabi, Ahlussunnah wal Jamaah orang yang ummatan wasatan. Umat pertengahan. Yang paling tak terlalu kanan, tapi mana betul-betul wajib mencintai Nabi dan keluarganya, tapi tidak melebihi dari yang sepatutnya dan tidak boleh menghina. Itu orang siapa? Nah, yang lain ini, dan sekarang sudah makin merebak karena mereka ini punya ulama-ulama dan mereka percaya pada kata ulama. Syiah khasnya. Apa kata pemimpin itu dianggap agama. Sehingga bahaya sekali. Apalagi dianggap maksum. Dianggap maksum. Dan itu Iran khasnya bermula pada jatuhnya kerajaan Reza Pahlavi Shah Iran kan, yang digulingkan oleh Khomeini dahulu. Nah, waktu itu dunia bersorak karena raja yang zalim kan. Kita juga Oleh Amerika, Reza lainnya itu diganti oleh umat Islam yang dia penyembah hebat, tapi hanya karena hukum Syiah. Itu. Jadi tidak sampai sekarang republiknya ngeplay. Republik ada pemilihan yang jadi presiden, tapi ketua dia yang paling tinggi yakni Ayatullah Mullah. Itu sistem. Jadi yang menentukan nanti dasarnya yang ulamanya. Mesti ulama, presidennya tak semua ulama. Ahli politik berbeda. Yang dulu seorang engineer. Ya, Ahmadinejad itu seorang engineer. Tapi ketua yang paling atas Ayatullah. sampai dipakai baju. Cara itu pemilik negara itu yang paling ini. Pelaksananya ya presiden. Walau bagaimanapun kita punya perbedaan pendapat dengan Syiah Iran, khasnya daripada segi akidah ataupun ini, ya kita bersyukurlah karena mampu membantai Dajjal Zionis. Jangan hanya karena ada rasa tak suka Iran, lalu kita tak membenci Yahudi. Sebab bagi saya sebagai orang Islam, jangankan Iran yang membantai Zionis, jika yang membantai Zionis itu katalah Cina etis sekalipun, kita wajib bersyukur. Bukan pasal kita suka akidah Chinese. Okay. Jadi siapapun yang membantai Zionis, ya kita sokong. Jangankan hanya Iran, jangan hanya Cina. Jika katalah yang membantai Zionis itu kata tentera iblis pun, ya sokong. Terima kasih iblis, kenapa itu? Karena memang dia iblis yang paling besar. Itulah maksudnya. Jadi kita istilahnya sokong Iran bukan karena kita setuju akan pahaman akidahnya, karena benci kita kepada Zionis, dan itu wajib dibenci. Allah yang kata la'anallahu, Quran pun kata Allah melaknat. Takkan kita tak membenci pada orang berbangsa yang Allah laknat? Takkan kita tak berterima kasih pada orang yang berjam membantai makhluk yang dilaknat oleh Allah, siapapun itu. Jadi jangankan Iran yang agamanya Islam walaupun berbeza Islam dengan kita,
Jika yang membantai itu katalah orang Vietnam sekalipun. Kita begitu. Tapi masa kita ini itulah karena ada perbezaan sehingga takut nak menyokong. Pasnya ya saudara kita di Timur Tengah lah. Ya. Kerajaan yang besar-besar kaya-kaya. Saudi Kuwait tak tak apa. berani, Arab Saudi dan Saudi tak apa. ya serba salah karena memang hidung dia sudah ditutup cemana. Donald Trump di Saudi dibaginya proyek ratusan juta dolar oleh MBS. Semana tak minta dibagi proyek. Kata dibagi hadiah private jet percuma. Gila. Dua sebanyak itu kalau dibagi saudara-saudara Muslim yang kelaparan di kan lagi. Coba mana? Jadi kadang malah membuat yang Muslim lain marah. Dia lagi dahsyat daripada orang. Susah lah kalau dah. Mana deh? Dia kata at the end akhir zaman. Ya, yang pasti. Itulah fitnah akhir zaman. Benda yang tak baik, yang tak baik. Tak pernah cerita akhir zaman fitnah kata Ibnu Mas'ud, tidak tuqiratil fitnatu sunnatan. Fitnah akhir zaman jadi apabila fitnah itu kesesatan. Saya maksiat sudah dijadikan sunnah. Sunnah itu maknanya pegangan hidup. Benda yang salah sudah dianggap sebagai benda yang benar yang mesti dilakukan. Oh, itu yang paling besar. Dan sekarang sudah banyak. Fitnah sudah dijadikan sunnah. Sunnah dalam arti kata apa? Pegangan hidup ya, bukan sunnah Nabi bukan. Saya pernah menjelaskan, tapi di bilik lain, jadi sudah ada proses menormalisasikan maksiat. Itu bahaya. Bila maksiat sudah dinormalisasi, sehingga maksiat tidak lagi dianggap sebagai maksiat. Orang yang melakukannya tidak merasa bersalah karena sudah dinormalisasi, sudah jadi kebaikan, jadi kemestian. Sebab itu berbaik dengan donada, salah. Perlu kepentingan negara. Aku bagi hadiah karena terima kasih kepada donada. Kalau tanya, kenapa kamu tak bagi ratusan juta untuk beli kapal kepada saudara Muslim kamu yang negara kebulan? Nah, kalau bagi dia apa untung aku? Aku tak dapat apa-apa. Coba macam mana? Dibantu yang miskin dan miskin. Kan? Harta Allah yang kepada kita berikan pada saudara kita yang miskin. Bukan memberikan hadiah kepada musuh kita yang kafir. Maknanya Islam yang pahaman yang sederhana seperti itu pun tidak akan dipahami oleh ketua negara di Arab. Jadi memang sedih lah, sangat-sangat sedih. Menakutkanlah akhir zaman ini. Ya, akhirnya kita kata Nabi istiqomah, walaupun kamu seorang diri, walaupun kamu terpaksa hidup hanya dengan menggigit akar pokok. Kan begitu kan tadi. Kita memisahkan diri daripada musnah itu, walaupun kita terpaksa hidup hanya dengan makan akar pokok. Kalau itu mana bukan yang fitnah itu sudah sangat besar. Nak melibatkan tak mau karena neraka. Nak mengasihkan susah. Nabi lebih baik kamu sah, walaupun kamu bertanya dengan makan akar pokok sudah ya. Sampai begitu sekali fitnah itu. Memang tidak mudah. Itu ya. Jadi lagi sekali, seorang wanita yang diistilahkan sebagai penghulu wanita, tapi malah menjadi asbab perpecahan. Itu udah ngeri sekali. Tapi lagi sekali bukan orangnya, bukan Fatimahnya. Ini kita orang Islam yang punya pahaman yang tak betul itu. Ya, sampai ini macam mana menyatukan 4 bulan yang perbedaannya macam Korut dan Korser. Ya, antara Syiah, Khawarij, Al-Nasir, ini macam perbedaan antara Korut dan Korser. Korut itu Korea Utara, Korea Selatan. Antara Korut dan Korser, macam mana menentukan? Jerman Barat dan Timur sekarang sudah bersatu kan? Itu. Tinggal Korut dan Korser. Jangan-jangan itu nanti bersatu.
Nah, tinggal Muslim pula yang wah, Muslim jumlahnya sekarang 1,5 bilion. Lalu bersatu padu. Ayolah, hanya dari Yahudi hanya 3 ekor. Jadi itu Yahudi sangat suka bila teman Muslim pecah, sangat suka. Macam mana caranya? Politik mereka yakni divide and rule, divide and infra. Dan mereka tahu kena ini, jadi supaya tak Dia dah bersatu. study dah. Itu memang taktik mereka jalan masa. Kalau lagi orang Islam berpecah, jangan harap. Dan itu dibuat dengan language. Ya, Ustaz, ada ke masa orang-orang Islam yang akan bersatu? suatu hari kalau ikut hadis Nabi, ya, suatu hari nanti orang Islam akan bersatu padu memerangi Yahudi sebagai satu pasukan orang Islam. Tak ada puak-puak. Dan waktu itu orang Islam akan menang, kejonya semua Zionis, hatta Zionis ini lari di tampukang, berselindung di bawah pokok, di belakang batu. Mana-mana ada Yahudi di belakang batu yang berselindung, batu akan cakap. Wahai orang Mekah, nih belakang ada Yahudi. Kata. Tapi itu sudah habis zaman itu mana sudah. Jadi mana ketika umat Islam sudah bersatu padu apapun pahamannya memberang dengan apa Zionis. Sekarang ini bukan orang Islam dengan orang apa Zionis. Ya hanya Palestina, Zionis, Gaza dihentikan. Muslim di dunia kan belum apa? Belum nampak lagi. Kalau waktu itu mana sudah akhir zaman lah dah. Dan Allah dan Nabi berjanji suatu hari akan menang. Islam akan menang, tapi bahwa itu tak lama kemudian dunia akan mengakhiri hayatnya. Mana tak lama lagi lah, kiamat tak lama lagi. Sekitar. Bukan bergenerasi kedua. Bila masanya walau alam, tapi janji Nabi pasti terbukti. Tapi insya Allah ya kita sempat raya, tak payah takut. Jadi siapa yang tapah baju tak payah cancel insya Allah. Ya, Ustaz. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa syaitan al-as min al-insan al-fufus illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.